Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar permukaan bumi, termasuk kegiatan manusia membentuk permukaan bumi. Ini bisa berarti air, angin, organisme, sinar matahari, dan es. Tenaga eksogen bersifat merusak dan mengikis permukaan bumi, terutama pada bagian-bagian tinggi. Di sisi lain, tenaga eksogen juga dapat mengisi bagian-bagian yang rendah. Atau tenaga eksogen, khususnya dalam agen air atau hidrosfer, adalah hujan dan banjir. Simak penjelasan selengkapnya. Berikut ini adalah video yang saya ambil dari rumah saya ketika sedang hujan. Peran hujan sebagai tenaga eksogen yaitu 1. Pelapukan. Air hujan yang masuk ke sela-sela batuan memicu pelapukan kimiawi atau fisik, memecah batuan besar menjadi partikel tanah. 2. Erosi percik. Tetesan air hujan yang jatuh ke tanah melepaskan partikel tanah dan menghancurkan agregat tanah. 3. Erosi lembar. Air hujan yang mengalir di permukaan membawa lapisan tanah atas yang subur. 4. Pergerakan massa. Curah hujan tinggi meningkatkan jenuh air dalam tanah, menambah beban, dan memicu longsor atau pergerakan tanah di lereng. 5. Sedimentasi. Material yang terkikis oleh hujan diangkut dan diendapkan di tempat rendah, seperti dataran rendah atau muara sungai. Proses ini bersifat merusak bentang alam atau degradasi, namun juga membentuk tanah subur atau agradasi. Sungai ini sendiri memiliki hubungan yang sangat erat dengan tenaga eksogen, di mana sungai berperan sebagai salah satu agen atau pelaku utama tenaga eksogen, khususnya dalam proses erosi, pengangkutan atau transportasi, dan sedimentasi atau pengendapan. Terlihat juga di sungai yang saya videokan ini lumayan banyak sampah yang tergenang. Hal ini sudah pasti bisa menyebabkan banjir. Selanjutnya, ini adalah beberapa video banjir yang terjadi beberapa hari yang lalu di wilayah dekat rumah saya. Banjir secara langsung berkaitan dengan tenaga eksogen atau tenaga perombak permukaan bumi dari luar, terutama melalui proses hidrosfer atau air, seperti curah hujan tinggi, serta dampak lanjutan dari erosi dan sedimentasi. Erosi mengikis tanah dan hasil endapannya atau sedimentasi menyebabkan pendangkalan sungai, sehingga volume tampung air berkurang dan memicu banjir saat hujan deras. Hubungan banjir dengan tenaga eksogen yaitu 1. Intensitas hujan tinggi atau atmosfer. Sebagai agen eksogen utama, curah hujan yang tinggi merupakan penyebab langsung banjir, terutama di dataran rendah. Air hujan yang tidak meresap ke dalam tanah akan mengalir sebagai aliran permukaan. 2. Sedimentasi atau pengendapan. Material erosi seperti lumpur, pasir, tanah yang dibawa air akhirnya mengendap di muara sungai atau saluran air. Proses ini menyebabkan sungai menjadi lebih dangkal, sehingga sungai tidak mampu menampung volume air yang besar saat hujan turun. 3. Erosi atau pengikisan. Proses eksogen ini mengikis lapisan tanah atas dan membawa material sedimen. Erosi pada lahan gundul mengurangi kemampuan tanah menyerap air, sehingga meningkatkan volume aliran permukaan yang memicu banjir. 4. Gerakan massa atau longsor. Erosi berlebihan dapat menyebabkan tanah longsor, di mana material longsoran seperti tanah dan pohon dapat menutupi aliran sungai dan menyebabkan banjir bandang. 5. Degradasi lingkungan. Tenaga eksogen berupa aktivitas manusia sebagai perombak permukaan bumi, seperti deforestasi dan pembangunan beton, mengurangi area resapan air dan mempercepat aliran air menuju sungai. Singkatnya, tenaga eksogen bekerja melalui siklus air dan perombakan lahan yang menurunkan daya tampung lingkungan terhadap debit air yang tinggi. Sebenarnya masih banyak lagi bencana-bencana yang ditimbulkan akibat dari tenaga eksogen ini, seperti tanah longsor, abrasi pantai, badai, angin puting beliung, serta hilangnya kesuburan tanah dan habitat makhluk hidup. Tenaga eksogen tidak hanya berdampak negatif, ada juga dampak positifnya, yaitu dampak positif. 1. Pembentukan tanah atau pedogenesis. Pelapukan batuan menjadi partikel kecil yang subur. 2. Bentang alam indah. Terbentuknya lembah, bukit, pasir, dan delta sungai yang bernilai estetika dan ekonomi. 3. Sedimentasi yang menguntungkan. Pengendapan material di hilir sungai membentuk dataran aluvial yang sangat subur untuk pertanian. Dampak negatif. 1. Erosi dan penurunan kesuburan. Pengikisan lapisan tanah atas atau topsoil yang kaya humus membuat tanah menjadi kurang subur. 2. Pendangkalan atau sedimentasi.
Material erosi yang dibawa air ke muara sungai menyebabkan sedimentasi tinggi, mengakibatkan pendangkalan dan meningkatkan resiko banjir. 3. Bencana alam. Gerakan massa tanah atau batuan seperti tanah longsor dapat merusak pemukiman dan infrastruktur.